Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sambil nulis ya Mbak ya, kita mau sedikit sharing ya tentang mengapa sih jenengan disuruh TT. Ada yang tahu nggak disuruh TT itu kenapa? Kok mau? Ya, Peraturan, cuman karena peraturan ya, tapi nggak ngerti maksudnya yo. Nah, di sini jenengan nanti biar jenengan dikasih sesuatu tapi jenengan tahu maksudnya gitu. Yang kemarin-kemarin juga kemungkinan besar mbak-mbak sampeyan ya atau bule-bulenya yang sudah imunisasi mungkin juga nggak tahu, nggak paham apa itu imunisasi TT. Ya udah, yang penting udah nikah gitu aja ya. Oh syaratnya Pak Putin gitu, syaratnya suruh masuk jurang ya mau gitu. Enggak ya, jadi gini, setiap wanita yang mau menikah itu disuruh imunisasi TT kan gitu ya. Itu maksudnya itu gini, untuk mencegah penyakit tetanus pada jenengan sendiri juga pada bayi yang mau dikandung. Kok lama banget, jauh ya jangkauannya. Nah nanti tadi kan udah di screening ya, mulai dari ini kan di imunisasi bayinya udah atau belum. Nah ini karena untuk menentukan statusnya ya. Kalau jenengan nanti imunisasinya udah sampai T5, insya Allah namanya long life ya, udah sampai seumur hidup jenengan sudah nggak usah pakai imunisasi TT ya gitu. Ini nanti imunisasi TT itu jenengan sudah saya lihat dari screeningnya Mbak Puput itu status TT-nya itu nanti kita berikan T2 karena nggak ingat sama sekali yang dulu bayinya. Terus Mbak Siti Nur Kumalasari juga T2. Terus Mbak sama Mbak Dita sama sama Kumalasarinya itu nanti T3. Nah ini nanti juga ada yang namanya interval ya. Interval itu jarak ya, jarak dari pemberian imunisasi yang ini sama pemberian imunisasi berikutnya ada jaraknya ya. Jaraknya itu kalau panjenengan nanti 1 tahun. Artinya apa? Kalau panjenengan nanti hamil, habis ini kan hamil ya, habis ini hamil biasanya ya, tapi nggak ada yang telat ya ini ya kondisinya. Ada nggak yang telat? Kalau telat menstruasinya ngomong saja, kalau memang sudah positif ngomong saja, karena nanti untuk tetap dikasih ya ininya syarat ya, tapi jelas tetap dikasih apa istilahnya, imunisasinya ditunda nanti pada kehamilan 5 bulan. Kalau memang positif lebih baik ngomong sama kita ya. Jadi untuk kebaikan semuanya ya. Ini nanti seumpama jenengan belum hamil ya, belum hamil sekarang ini dan panjenengan hamil ya. Kalau kehamilannya itu jaraknya belum ada 1 tahun, 5 bulannya itu ya, itu jenengan nggak perlu imunisasi TT selama kehamilan. Tapi kalau seumpama 5 bulan ke atasnya itu seumpama saiki kan belum hamil sampai 1 tahun gitu, nggak hamil ternyata hamil lagi ya, itu nanti jenengan imunisasi di kehamilan 5 bulan ya, 5 bulan ke atas maksudnya, jangan lebih dari 8 bulan, 5 bulan sampai 8 bulan ya. Nah itu seumpama nanti kok udah hamil sampai 1 tahun tetap kan jenengan imunisasi ya, imunisasi berikutnya ini. Jadi jenengan nanti imunisasi 1 tahun lagi jadi T3, jenengan imunisasi lagi jadi T4 dan diteruskan setiap tahunnya. Itu untuk kebutuhan jenengan sendiri. Nanti 1 tahun kalau misalnya 1 kali kita. Iya, itu ya. Tapi kalau hamil 7 sampai 5 bulan. Imunisasi itu boleh mundur tapi nggak boleh maju. Namanya interval ya. Intervalnya seumpama imunisasi DPT gitu ya di posyandu, yang sering itu kan kita lihatnya kan imunisasi DPT ya di posyandu gitu, sing jenengan apal itu lah maksudku, sing familiar itu kan imunisasi di posyandu misalkan DPT. DPT itu bisa dikasihkan itu minimal 4 minggu. Setelah sekali imunisasi 4 minggu berikutnya baru boleh imunisasi. Lek mundur boleh, tapi maju tidak dihitung. Gitu. Kalau hitungan cuma 1-2 hari itu masih bisa. Tapi seumpama aku pengen habis anakku wis 2 minggu pisan saya imunisasi, nggak bisa. Karena apa? Kekebalan di dalam tubuh itu belum terbentuk. Paham ya di sini ya. Nah,
diikuti sesuai dengan ini. Ya. Kemarin saya banyak pertanyaan, Bu, ini T1, T2 kalau sudah dari T1 ke T2 itu gimana, Bu? Saya ini yang kemarin karena mengikuti suami keluar pulau atau luar kota sehingga saya nggak bisa ikut, sehingga saya telat imunisasinya dari T1 ke T2 itu nggak apa-apa, tetap dihitung ya. Kalau T1 ke T2 kan cuma 4 minggu ya, kalau T2 ke T3 itu 6 bulan, terus berlanjutnya itu 1 tahun gitu ya. Nah, nanti tetap dihitung seperti itu. Jadi kalau imunisasi itu maju nggak boleh, tapi justru kalau mundur boleh gitu. Paham ya? Nah, mengapa ini diberikan pada ibu yang mau menikah ya? Lek mau menikah itu nantinya hamil punya bayi, ya kan? Melahirkan ya. Melahirkan pasti ibunya juga ada luka di rahim, di dalam. Nah, itu bisa menjadi media masuknya kuman penyakit tetanus ya, bisa terjadi tetanus. Terus bayinya lahir ceprot, cenger, pasti kan dipotong tali pusatnya. Bagus sekali, tali pusatnya mesti dipotong. Nah, dipotongnya tali pusat itu kan bisa menjadi media masuknya kuman penyakit tetanus. Seumpama kayak gini, kan nggak bisa saumpama kuman tetanus kan nggak bisa masuk. Tapi begitu ada jejas, ada luka, dia kan bisa masuk kumannya. Paham ya di sini? Nah, terus supaya tidak terjadi itu, karena kalau bayi ya, seorang bayi baru lahir kena penyakit tetanus itu untuk kesembuhannya hampir 100%. Tapi kalau orang dewasa kena penyakit tetanus itu masih 50-50 ya. Jadi ada 50% meninggal, ada 50% sembuh. Tapi kalau bayi karena daya tahan tubuhnya dia itu memang sangat rendah, makanya dia hampir 100%. Makanya dicegati ya, dicegah. Ibu yang mau menikah, selama itu yang mau menikah di PT dulu. Nyapa kok digawe syarat. Tahu sekarang ya. Jadi nggak ada yang minta, Bu, aku minta kartunya saja, nggak ada ya. Karena sudah paham tentang apa itu fungsinya TP. Ya. Terus sekarang kan pastinya pengen hamil ya. Ada yang menunda kehamilan. Ada yang menunda kehamilan. Karena gini, kalau memang mau menunda kehamilan, didiskusikan secara baik-baik mulai sekarang sebelum panjenengan menikah. Istilahnya kabeh apa sing bagus ya. Kabeh apa yang benar yang untuk mencegah kehamilan kalau panjenengan belum pernah punya anak. Kapan memakainya? Ya. Jadi didiskusikan langsung sebelum panjenengan menikah. Ojo sampai wes sesuk dadi mana, aku pengen menunda kan nggak bisa kalau seperti itu. Paham ya, di sini bisa didiskusikan. Kalau memang semuanya pengen menikah, pengen segera punya anak, nah, sekarang bagaimana kesiapan jenengan untuk menghadapi kehamilan? Siap apa belum? Ya, loh, gini-gini ya. Kok gini-gini sudah mau menikah? Lah iya, siap atau belum menghadapi jenengan nanti sebentar lagi sudah akan jadi seorang ibu gitu. Sudah akan menjadi seorang wanita yang hamil. Ya, kesiapan bukan cuma psikisnya aja, tapi kesiapan dari fisiknya juga diperlukan. Contohnya apa? 0 ya, bayi 0 sampai dengan 3 bulan mengambil makanan itu bukan dari makanan yang jenengan makan. Karena apa? Dari 0 sampai 3 bulan jenengan muntah terus kebanyakan. Ya ada sing ngebo. Yang ngarani wong desa kan ngebo ya, ada yang makannya buahnya tetep. Tapi banyak yang mual muntah sampai umur 3 bulan. Nah, ini harus dicukupi ya kebutuhan dia dengan cadangan lemak. Nanti sebentar lagi jangan ukur iki ketokane cilik. Coba sampean berdiri. Tak ukurnya dulu hilangnya. Mas lingane dene ora ya. Ngene-ngene aja. Dilepas jaketnya
20. Kebutuhan normalnya itu berapa? 23,5. Ingat benar. Iya, di 23,5. Iya, itu kecukupan seorang wanita untuk benar-benar siap untuk hamil. Nah, di sini jenengan kan sudah artinya lebih cegati saat durungnya hamil, jangan sampai hamil bisa baru tahu loh baik lilaku kurang, kurang. Kenapa seperti itu? Bayinya sampai nanti ngambil cadangan lemaknya sampean, nutrisari bukan nggak endorse loh ya. nutrisi yang diambil itu dari ibunya. Kalau sampean cukup, ya, hanya mengambil dari ibunya yang memang dibutuhkan bayinya. Tapi kalau sampean kurang, nah ini berbahaya, ya, berbahaya untuk bayinya juga untuk sampean sendiri. Ya, kok Pak Ibu ya berbahaya, ya? Kalau saya kita seumpama seorang ibu ya, kadang ada ibu yang nggak mau makan apa-apa kecuali makan tiwul, nasi tiwul tok ada ya. Sekarang kalau memang seperti itu bayinya itu nanti keluar metu balungnya gak takut keluar kan? Nah, dari mana balungnya? Apa digerujuk nih teko dhuwur kan nggak mungkin ya. Ya, dia ibunya makan nasi tiwul mengandung kalsium nggak? Kan nggak ya? Iya, nggak mengandung kalsium, dia cuma karbohidrat yang ada. Ya. Terus dari mana? Mereka nyedot simboknya, induk semangnya. Induk semang itu ya sampean itu calon induk semang, ya, calon yang disedot sama bayi. Jadi bayi itu tetap ngambil dari ibunya. Makanya cukupi kebutuhan si kecil, ya, biar tidak mengambil dari sampean. Ya, paham ya? Nah, karena apa? Kalau sekarang sampean masih cukup, masih mampu, masih bisa apa istilahnya ya? Masih sama agak sini dikit coba. Masih apa istilahnya ya? Masih cukup untuk masih bisa toleransi lah tubuhnya, bisa mentoleransi untuk semua kebutuhan si kecil ya, apa sampean ya kan sudah disedot, isek kuat. Nanti tapi umur sekitar 40 tahun ke atas, 45 tahun ke atas sudah mulai tekot-tekot terasa ya yang disedot dulu pada saat hamil, pada saat meneteki. Makanya segera disiapkan. Ayo, ya. Karena di sini yang fokusnya cuma ini, yang lainnya ya bisa ya sampai nanti menikah wes makan yang buahnya ya, makan yang buahnya memang untuk kebutuhan ya, makan yang banyak memang diniatkan. Nawa itu aku makan banyak untuk kebutuhan bayi, calon bayi. Bisa ya. Nah kalau seperti ini pikiran sampai dibuka untuk kebutuhan siapa? Sampai sendiri juga bayinya. Anak. Gitu. Ini apa Pak Beni? Anak. Mbak Mus tolong Mus. Mbak Tati. Dengan seperti ini sampai kan mau seperti ini. Tidak cuma dongeng, mangan sing akeh atau kok ilmu ini. Kalau seperti itu, Dok, jangan kan nggak bisa maksudnya apa ya, kan nggak ngerti tujuannya. Kalau seperti itu dibukakan tujuannya seperti itu, insya Allah dengan lebih apa ya, lebih lah, lebih memperhatikan lah kalau ada ruang paham ya. Siapkan ya. Nah, persiapkan terutama pertama ya, karena jangan nanti menghadapi memang ada nyeri ya tetap dikasih relax, santai ya, jangan terlalu stres, jangan terlalu takut enggak, hadapi sendiri, hadapi kenyataan. Tapi di sini yang perlu dipersiapkan juga ada beberapa penyakit ya, itu yang bisa menular melalui hubungan seksual. Sudah tahu yang namanya seksual? Ngerti kafe ya saiki. Iya. Itu ada
beberapa penyakit yang menular melalui hubungan Jadi biasanya seksual. saling Salah satu di antaranya sifilis, ada gonorrea. Seharusnya ada AIDS ya yang lagi ngetren, lagi ngehit. Seharusnya semua calon pengantin itu di screening dulu untuk penyakitnya seperti itu. Setelah nanti ditemukan si A itu sudah bebas, si B itu sudah bebas, oke silahkan menikah. Kalau seumpama si A ini ada katakanlah AIDS ya, ini saya ambil contoh di negeri antar berantah ya. Jadi si A ini ada AIDS lakinya mungkin ya. Si B tidak. Ditanyakan gimana? Karena AIDS bisa menular ke istri. Ya, itu seperti itu, ya. Jadi ditawarkan, oke, karena saya sudah sangat mencintai, so I love you full, gitu katanya. So saya bisa menerima calon suami saya sebagai pendamping saya walaupun dia menderita penyakit ini, katakanlah ya. Akhirnya nanti sudah di cover dari awal calonnya harus minum apa supaya tidak menular ke anak. Ya, jadi seharusnya ada screening untuk penyakit-penyakit. Tapi mau fasilitas kita belum. Tapi saya paling tidak memberitahukan bahwa ada penyakit. Tanda-tandanya kalau laki-laki biasanya ada kalau yang penyakit gonorrea, ya, sifilis itu. Kalau perempuan itu keputihan semua, kayak ada bau, ada ya, sekian banyak. Itu sudah penyakit melalui hubungan seksual. Tapi penyakit keputihan yang banyak belum tentu hubungan seksual. Ada cacar, makanya kebersihan daerah kewanitaan itu sangat kontrol gak? Kalau memang keputihan tapi keputihan, ya untuk pengobatannya tidak usah pakai celana dalam. Atau kalau pakai celana dalamnya yang di atas dunia. Ya, semuanya dari itu. Oke, paham ya? Masih ada yang ditanyakan? Saya sebagai konsultan atau konselor di bidang reproduksi di puskesmas ini. Kalau mau ada apa-apa silakan nanti hubungi saya. Please you call me at 081. Monggo disimpan nomornya kalau mau. Kalau nanti ada masalah, monggo menghubungi. Nomornya 081 335 233 456. Itu bukan HP. Ini bukan bisa juga harus Semua 38 hari. Ini 42. Ya. Nanti kalau panjenengan ada yang ingin dikonsultasikan, nggak usah ragu, nggak usah malu. Ya, banyak orang yang saya setelah menikah kok jadinya kok gini ya, pipis kok gini ya rasanya. Oh, Bapak dikonsultasikan. Selama saya ada waktu, bisa saya jawab pun delok-delok waktu ya. Gitu, ya. Karena mungkin ada masalah. Mulai main kan gak mungkin ya. Persiapan juga untuk ekonomi keluarga, sampean sebentar lagi juga. Padahal sama nasi lancar ya. Terlalu gini. Wes dadi manten biasanya kalau ibu dipisah, dipedot ya. Harus benar-benar siap, siap. Satukan dengan suami, bicarakan dengan suami arahnya kita kemana, jangan sampai seperti air mengalir. Ya, saya sering dengar hidup itu seperti air mengalir saja, ya. Jangan sampai hidup itu harus diarahkan, ya. Rumah tangga juga harus diarahkan, arahnya mau kemana. Jadi menikah itu bukan yang menikah bukan cuma sampai sama suami, tapi menikah itu juga menikahkan keluarganya sampean sama keluarganya suami, gitu ya. Jadi yang menikah bukan cuma sampean, yang menikah juga keluarganya dinikahkan. Bagaimana menyambungkan dua keluarga? Pasti di awal-awal
pernikahan itu banyak sekali trouble, banyak sekali masalah, banyak sekali problem. Ya. Rojok rene, Mbak. Apa? Rojok no rene kursine. Nang sana. Jo. Wah, wis 20 menit ya. Kuwi bayang Hah? bocah. Wis panas. Wis panas ya. Agak ketok dene wis tak apa. Permisi ya, tak ambil tes sithik. Iya. Jadi banyak sekali masalah yang Cek HP dihadapi ya, Pak. sebelum Cek HP. ya. Ini Mas Morasan. Kebiasaan-kebiasaan yang dulunya belum muncul baru muncul setelah menikah, ya. Jadi ya jangan egois di antara suami dan istri, ya dibicarakan baik-baik, oke? Boleh belanja kurang aja ngomong aku. Nah, cuma itu ya nggak boleh ya. Gak apa-apa, nanti konsultan ekonomi juga boleh. Saya juga mau buat kelas untuk ibu pasangan muda. Kelas apa? Untuk mengelola keuangan rumah tangga. Saya pengen buat itu. Kalau yang berminat, monggo. Iya, Mbak. Oke semuanya, terima kasih sudah menyaksikan Dunia Bidan. Jangan lupa like, comment, and subscribe Dunia Bidan. Jangan lupa ya,